Oke, baik Ibu, ya. Eh, kita mulai ya? Baik, Pak. Oke. Eh, Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak Gideon. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya di ruang virtual kita kali ini. Oke. Uh, Baik, Pak Gideon, dari pembicaraan kita kali ini, mungkin ada yang ingin kita bahas? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi bersama. Seperti ini Bu, saya adalah seorang guru matematika di sekolah dan mengajar di kelas 8. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi, terutama dalam pembelajaran matematika saya itu kurangnya antusias murid-murid di dalam terlibat di dalam proses belajar di dalam kelas, dan juga terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian ketika saya memberikan tugas kepada siswa-siswa saya, itu hampir 50% mereka tidak mengumpulkan tugas mereka. Jadi seperti itu tantangan yang saya hadapi. Ibu, mungkin ada solusi atau trik-trik khusus yang boleh Ibu gali untuk menemukan permasalahan yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak. Saya mendengar dari cerita Bapak juga, dari Bapak tadi dan juga dari guru-guru sebelumnya, Pak, Baik. mengenai hal ini tentang kurang bersemangatnya siswa mengerjakan tugas dan kurangnya minat siswa dalam belajar sehingga menyebabkan mereka menyebabkan partisipasi mereka jadi menurun. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira yang menjadi pemicunya anak menjadi kurang aktif ini apa, Pak? Kalau dari saya sendiri cenderung siswa itu menganggap bahwa pertama itu matematika itu susah. Nah, dari pola pikir mereka sudah terbentuk bahwa matematika susah. Pada akhirnya mereka belum belajar sudah menyerah duluan, seperti itu. Iya, iya, betul sekali, Pak, ya. Memang menurut masukan dari guru lain, beberapa siswa merasa bahwa mereka diberikan tugas yang terlalu sulit dan mungkin tugas yang Bapak Ibu guru berikan itu tidak relevan dengan minat mereka. Jadi menurut Bapak sendiri, adakah metode atau strategi yang lain yang bisa kita lakukan? Atau yang mungkin sudah pernah Bapak lakukan, tapi hasilnya belum maksimal begitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak. Memang betul Ibu bahwa ketika saya memberikan tugas itu mungkin karena saya ukur dari diri saya sendiri. Saya menganggap bahwa soal yang saya berikan itu cukup mudah. Namun ternyata mereka itu hanya sebagian yang bisa mengerjakan. Jadi kemungkinan besar ya soal yang saya berikan itu tidak relevan. Mungkin saya akan coba ke depannya menggali potensi atau kemampuan siswa itu sendiri sebelum memberikan soal kepada mereka supaya mereka tidak akan kesusahan. Kemudian memang saya akui Ibu selama ini saya belum menerapkan berbagai metode di dalam pembelajaran, khususnya tentang mungkin penggunaan alat peraga. Karena matematika ini memang agak susah. Jadi ketika ini kan abstrak ya. Jadi ketika kita menjelaskan dengan uh, berusaha memerintahkan siswa untuk membayangkan, mungkin juga akan merasa kesulitan. Jadi mungkin saya akan terapkan ke depan itu penggunaan berbagai media atau alat pembelajaran supaya tampak nyata kepada siswa. Mungkin itu, Ibu. Wah, idenya bagus sekali, Pak. Tentang ini menggali potensi terlebih dahulu ya, Pak, ya, agar tugas atau materi yang diberikan itu sesuai dengan minat dan
kemampuan siswa. Juga menurut saya juga Pak, ide yang sangat bagus untuk menggunakan alat peraga pada pembelajaran matematika ke depannya atau media yang mungkin akan lebih menyenangkan bagi siswa. Oke sih. Iya. Oh, nah Pak Gideon, kira-kira selain itu masih ada nggak langkah atau strategi yang bisa kita lakukan agar contohnya ini penggunaan alat peraga dan juga dalam rangka menggali potensi murid bisa maksimal di sekolah. Tentunya mungkin strategi atau langkah yang ingin saya lakukan. Pertama tadi saya sudah sampaikan untuk lebih memperbanyak akan penggunaan alat peraga. Kemudian mungkin saya akan banyak juga mungkin terutama tentang bangun ruang, saya akan putarkan video supaya dia akan langsung melihat bagaimana apa sisi dari bangun ruang itu yang mananya dan lain sebagainya. Selain itu mungkin saya akan terus belajar dan terutama berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah untuk bagaimana membicarakan tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali Pak ya. Ide atau strategi yang akan Bapak lakukan ke depan, terutama tentang pemutaran video ya, saya rasa itu sangat sangat efektif dan mungkin akan membuat minat siswa lebih tergali lagi dan menyukai atau menyenangi pembelajaran dengan menggunakan video seperti itu ya Pak ya. Dan kemudian dengan berkolaborasi dengan teman-teman, saya rasa itu sangat baik dan memang itu kita perlu ya Pak ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk dengan tujuan pembelajaran di sekolah kita semakin baik begitu Pak. Nah, dengan kegiatan ini Pak, kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan kegiatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah ini Pak? Oke, pertama-tama saya bersyukur sekali karena sebelumnya mungkin selama ini sudah pernah terpikirkan akan langkah dan strategi yang saya lakukan. Tapi saya bersyukur bahwa melalui diskusi kita ini dapat memacu saya untuk sesegera mungkin melakukan perubahan itu. Saya akan terapkan mungkin setelah selesai kegiatan kita ini. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali Pak. Baik Pak, kalau begitu menurut dari saya, bagaimana kalau kita membuat jadwal dan kita sepakati dengan kepala sekolah untuk membuat kolaborasi ini mungkin dalam bentuk apa ya, kegiatan belajar di sekolah ya, atau workshop gitu ya Pak, atau apa, ya kegiatan pembelajaran seperti di komunitas belajar di sekolah kita Pak, seperti itu ya Pak. Oke, baik Ibu, nanti setelah ini kita rancang, kemudian kita sama-sama laksanakan. Seperti itu Ibu. Oke Pak, baik. Jadi dari percakapan kita kali ini Pak, menurut Bapak apa nih yang sudah bisa diterapkan dan dilakukan dalam pembelajaran di sekolah, terutama dengan situasi Bapak tadi yang merasa bahwa di kelasnya ini kurang antusias ini peserta didik di dalam kelas. Oke, luar biasa diskusi kita hari ini. Tentunya langkah pertama tadi saya dapat menemukan bahwa kurang aktifnya siswa di dalam kelas itu mungkin karena mereka bosan dan mereka dalam proses pembelajaran itu kurang variatif, contohnya tentang penggunaan alat peraga. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pemberian tugas mungkin saya di dalam memberikan soal-soal kepada siswa itu terlalu susah. Pada akhirnya siswa tidak dapat menjawab dan akhirnya hanya 50% yang dapat mengumpulkan. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita. Mudah-mudahan ke depan saya bisa
termotivasi dari hasil diskusi kita ini untuk terus menjadi guru yang inovatif kepada siswa-siswa saya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, Pak. Nah, dari strategi dan langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi, mari kita melakukannya di kelas Bapak terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat jika di kelas Bapak sudah berhasil, boleh kita terapkan di seluruh sekolah, Pak. Iya, terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak hari ini. Untuk untuk kedepannya atau berikutnya, jika Bapak ingin sharing atau berbagi dengan saya, silahkan dihubungi saya selanjutnya saja, Pak. Atau masih ada yang bicarakan, Pak? Saya kira cukup, Ibu. Terima kasih banyak, luar biasa hasil diskusi kita hari ini. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat siang juga. Terima kasih atas inisiatif dan dedikasinya, Bapak. Kita